Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Kami dari kelompok 4 akan sedikit menjelaskan tentang hubungan status gizi dengan ekonomi dan juga kemiskinan. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Alia Anjani, ada Azri, ada Alvina, ada Kamila, ada Putri Amelia, ada saya sendiri, Riko Hadianto, ada Rizka, ada Risa, dan juga ada Sari Gianti. Untuk pembahasan pada kali ini yaitu ada definisi, ada keterkaitan status gizi dan ekonomi, ada keterkaitan status gizi dan juga kemiskinan, dan terakhir ada pembahasan artikel. Untuk definisi ini akan dijelaskan oleh Alia. Kepada Alia, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini akan menjelaskan mengenai definisi dari status gizi. Jadi menurut Almatsier tahun 2009, status gizi itu merupakan keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Nah, Almatsier ini membagi status gizi itu menjadi status gizi buruk, kurang baik, dan lebih. Adapun menurut Sufianti dan kawan-kawannya pada tahun 2021, status gizi merupakan syarat kesehatan akibat pola makan, zat gizi yang adekuat dalam tubuh, dan intensitas metabolisme yang normal. Next. Selanjutnya yaitu mengenai definisi kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik, jadi kemiskinan itu merupakan ketidakmampuan dari aspek ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang dinilai dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk itu dapat dikatakan sebagai penduduk yang miskin jika penduduk tersebut tuh memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan itu di bawah garis kemiskinan. Adapun menurut Sukesi tahun 2015, kemiskinan merupakan pandangan kepada keadaan diri seseorang ataupun kelompok orang yang mengalami kekurangan hingga orang tersebut itu dikatakan miskin jika dalam kehidupan sehari-harinya itu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Boleh di next? Udah. Saya akan menjelaskan tentang definisi ekonomi. Nah, definisi ekonomi menurut Xenophon yang berasal dari kata oikos dan nomos yang artinya itu pengaturan rumah tangga. Nah, ekonomi ini sendiri dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan cara pengelola rumah tangga. Jadi aturan dalam rumah tangga gitu untuk kemakmuran. Adapun ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana tiap rumah tangga atau masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan menurut Meiji R, mengartikan ilmu ekonomi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha manusia ke arah kemakmuran. Jadi ekonomi sendiri itu diartikan sebagai usaha manusia ke arah kemakmuran. Dan menurut Adam Smith, itu ilmu ekonomi ini ilmu yang mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu, dan ekonomi sendiri itu gimana kita mengalokasikan sumber daya yang kita miliki seperti uang itu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada keterkaitan antara status gizi dan ekonomi. Pengertian dari ekonomi sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Kamila bahwa upaya manusia untuk menuju kemakmuran. Nah, masalah gizinya ini muncul akibat masalah ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, yaitu kemampuan rumah tangga memperoleh makanan untuk semua anggota. Poin yang kedua yaitu jumlah dan kualitas makanan keluarga ditentukan oleh tingkat pendapatan keluarga. Nah, pendapatan keluarga yang memadai akan menunjang tumbuh kembang anak karena orang tua dapat menyediakan semua kebutuhan anak baik primer maupun sekunder. Jadi kalau misalkan orang tuanya ini pendapatannya pas-pasan gitu ya, misalkan cuma bisa memenuhi kebutuhan primernya aja. Emang sih kebutuhan primer kan yang harus yang dibutuhin banget. Nah, tapi kan sekunder juga kan menunjang kebutuhan anak gitu. Nah, yang selanjutnya itu tingkat sosial ekonomi yang baik membantu terpenuhnya kebutuhan asupan makan yang baik dan bergizi. Nah, namun tingkat ekonomi ini tidak sepenuhnya mempengaruhi status gizi. Nah, status gizi ini lebih banyak ditentukan oleh perilaku hidup sehat dari anaknya, terus makanan yang bergizi dan kecukupan energi anak setiap hari. Nah, tapi kan orang tua ini punya status sosial status sosial ekonomi orang tua yang lebih baik, nah tentu dapat dengan mudah mencukupi kebutuhan khususnya asupan makanan yang sehat dan seimbang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini ada keterkaitan antara status gizi dan
kemiskinan. Yang pertama, status gizi yang buruk mencerminkan ketidakseimbangan dalam asupan makanan dan atau penyakit menular. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan sosial ekonomi seperti yang dijelaskan oleh Egi tadi, seperti status ekonomi rumah tangga, pendidikan ibu, kebersihan rumah tangga, dan akses dalam pelayanan kesehatan. Nah, rumah tangga miskin dan menengah di Indonesia memiliki pola konsumsi yang minim akan zat gizi dan kurang beragam. Sementara rumah tangga menengah ke atas memiliki pola konsumsi berlebih, khususnya sumber energi makanan olahan. Next. Di gambar 1 menunjukkan asupan energi dan protein per kapita per hari menurut kelompok tingkat kekayaan pada tahun 2017. Nah, dari gambar tersebut menunjukkan perbedaan konsumsi sumber energi dan protein pada kelompok masyarakat menurut tingkat kekayaan. Hanya mereka yang berada pada kuartil ketiga, keempat, dan kelima yang mengonsumsi energi dan protein yang cukup. Pada saat yang sama juga, semakin banyak penduduk yang mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak sehat secara berlebihan. Terus, analisis data pada tahun 2014 menemukan bahwa 29,7% penduduk Indonesia mengonsumsi gula, garam, dan lemak melebihi rekomendasi WHO, di mana untuk gula lebih dari 50 gram per hari, garam lebih dari 5 gram per hari, dan lemak lebih dari 67 gram per hari. Saya kembalikan ke rekan saya. Baik, terima kasih. Next. Selanjutnya ini ada pembahasan artikel. Nah, gambaran kemiskinan yang terjadi terlihat jelas di berbagai daerah, mulai dari jumlah pengemis yang bertambah banyak, jumlah rumah tangga yang miskin, jumlah anak yang putus sekolah, hingga tingkat kerawanan pangan di Aceh yang menjadi catatan penting bagi proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh. Pada umumnya, pemerintah kabupaten atau kota pada khususnya. Nah, faktor yang menyebabkan kemiskinan ini yaitu ada kesehatan ataupun gizi buruk yang melanda masyarakat. Nah, rendahnya status gizi anak akan membawa dampak negatif pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Seseorang yang mengalami gizi buruk akan mengalami keterbelakangan pendidikan seperti pada anak-anak sekolah yang mengalami stunting karena kekurangan gizi sehingga mengganggu aktivitas sekolah seperti sering terlambat masuk sekolah, lebih sering absen, dan tidak naik kelas, serta dapat mempengaruhi pendidikan yang menyebabkan pengangguran. Next. Nah, berikut beberapa referensi yang kelompok kami pakai. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan.